orang pribadi bagi Bapak Ibu yang memiliki penghasilan atau bekerja sebagai pegawai swasta. Saya Priscilia, Bapak Ibu penyuluh KPP Pratama Blitar yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam kelas pajak hari ini. Dan juga saya hari ini ditemani oleh rekan saya, ada Bu Lina juga yang akan mendampingi kita bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya acara kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa secara pribadi, kami persilahkan. Selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kami undang Bapak Ibu yang memungkinkan dapat bangkit berdiri. Jika tidak memungkinkan, Bapak Ibu dapat mengambil sikap duduk sempurna. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu dapat duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita akan langsung ya ke materi. Jadi Bapak Ibu kami undang hari ini di sini karena Bapak Ibu telah memiliki NPWP atau telah mendaftar NPWP, nomor pokok wajib pajak. Tentu saja setelah mendaftar dan juga NPWP panjenengan semuanya aktif, itu ada kewajiban yang harus Bapak Ibu penuhi sebagai wajib pajak. Nah, hari ini yang kami undang adalah Bapak Ibu yang berdasarkan data kami, data pendaftaran Bapak Ibu dulu mendaftarnya pekerjaannya adalah pegawai swasta atau mungkin karyawan, ngaten nggih. Nah, tapi sampai dengan untuk tahun 2022 kemarin sampai dengan tanggal 27 Agustus ternyata Bapak Ibu belum menjalankan kewajiban berupa pelaporan SPT tahunan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama nggih Bapak Ibu bagaimana cara melaporkan SPT tahunan. Nanti yang lebih kita bahas adalah bagaimana caranya secara online. Tapi kalau Bapak Ibu belum bisa online, boleh diperbolehkan untuk datang ke kantor pajak juga, tidak masalah Bapak Ibu. Sebelum kita belajar caranya lapor Bapak Ibu, ini pertama kita kenalan dulu sama sebetulnya apa saja kewajiban perpajakan yang Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu mendaftarkan NPWP masing-masing gitu. Yang pertama ini
bagi Bapak Ibu yang telah memiliki penghasilan, memang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini pasti sudah Bapak Ibu lakukan semuanya, nggih. Makanya Bapak Ibu kami undang di sini. Kemudian ada kewajiban selanjutnya yaitu menghitung pajaknya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu pegawai, ini yang menghitungkan nanti adalah pemberi kerjanya, tapi Bapak Ibu perlu mengetahui juga supaya tahu, oh pajak saya itu dipotong berapa gitu, supaya tahu penghasilan saya itu pajaknya berapa. Kalau saya penghasilannya segini, berapa pajaknya. Kan, ya? Secara garis besar Bapak Ibu untuk orang pribadi, itu menghitung pajaknya ada 2 jenis, yang punya usaha dan yang tidak punya usaha. Kalau mungkin Bapak Ibu dulu daftarnya memang pas untuk cari kerja, terus ternyata Bapak Ibu tidak jadi kerja di perusahaan, Bapak Ibu punya usaha, berarti Bapak Ibu termasuk golongannya usahawan. Tapi kalau memang Bapak Ibu bekerja ikut orang gitu, diberi penghasilan dari orang, kemudian mungkin bekerja di PT, bekerja di CV, di perusahaan, berarti Bapak Ibu masuk ke kategori yang non-usahawan ini. Nah, ini cukup diketahui Bapak Ibu untuk menghitung penghasilan yang usahawan, itu pajaknya adalah 0,5% dari omset setiap bulannya. Itu kalau panjenengan ada usaha. Tapi atas omset atau hasil dari usaha Bapak Ibu, misalnya dalam setahun belum mencapai 500 juta, itu tidak dikenakan pajak Bapak Ibu. Jadi usahawan pun ada batasannya, batasan penghasilan atau omset yang dikenakan pajak. Kalau dia belum 500 juta omsetnya setahun, dia tidak kena pajak. Bagi Bapak Ibu yang sebagai pegawai atau sebagai karyawan, itu juga ada batasnya Bapak Ibu. Batasnya berapa sih penghasilan kita yang dikenakan pajak kalau kita bekerja sebagai karyawan. Nah, batasnya ini Bapak Ibu kita kenal dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan Bapak Ibu nanti 1 tahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak dulu. Baru itu ketemu penghasilan yang akan dikenakan pajak. Baru nanti dikali lagi dengan tarif. Kalau ternyata di bawah penghasilan tidak kena pajak, penghasilannya ya berarti tidak membayar pajak. Nah, selanjutnya penghasilan tidak kena pajak, ini hitungannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau panjenengan pribadi gitu nggih, bujang belum menikah gitu. Nah, itu Bapak Ibu punya penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta dalam 1 tahun. Jadi misalnya panjenengan setahun ini penghasilannya kalau dijumlah dari kerja ini tidak sampai 54 juta. Nah, berarti panjenengan tidak dikenakan pajak, tidak dipotong pajak oleh pemberi kerjanya. Misalnya mungkin penghasilannya 1 bulannya 3 juta, 3 juta kali 12, oh setahun berarti 36 juta. Oh terus saya dapat ini kalau THR, dapat hari raya dapat THR 3 juta juga, berarti 36 tambah 3 juta, 39. Dan panjenengan masih bujang, oh berarti 39 juta ini masih di bawah 54 juta. Jadi panjenengan masih di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jadinya penghasilan panjenengan tidak dikenakan pajak, tidak bayar pajak. Nah, nanti misalnya ada tambahan tanggungan menikah misalnya. Menikah ini akan mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak sebesar 4,5 juta. Kemudian ditambah lagi kalau panjenengan punya anak, sudah punya anak, itu panjenengan akan ditambahi lagi 4,5 juta per putra-putrinya, per anaknya, pertanggungannya ditambahi 4,5 juta, maksimal 3 anak, 3 tanggungan. Nah, jadi totalnya nanti bisa maksimal itu 72 juta Bapak Ibu kalau ditambahkan. Misalnya sudah menikah, terus anaknya 3, berarti sampai penghasilan 72 juta itu tidak akan dikenakan pajak Bapak Ibu. Tapi yang ini
tambahan untuk yang kawin sama untuk tanggungan ini melekatnya di NPWP suami Bapak Ibu. Kadang kan ada punya NPWP sendiri-sendiri nggih panjenengan antara suami punya, istri punya gitu, punya sendiri-sendiri. Kalau memang punya sendiri-sendiri, punya istri nanti itu dihitungnya yang 54 juta ini saja. Jadi secara perpajakan jadi single ngaten nggih Bapak Ibu. Bagi yang ibu-ibu mungkin sudah menikah karena status menikah sama tanggungannya itu ikut di NPWP suaminya. Ya, berarti tetap 54 juta saja. Nah, setelah misalnya setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak tadi, oh ternyata masih ada gitu nggih, masih ada penghasilan yang lewat dari penghasilan tidak kena pajak itu. Nah, itu baru dikali dengan tarif. Misalnya panjenengan gajinya tadi di total setahun 60 juta. Terus panjenengan belum menikah gitu nggih. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya itu tadi 54 juta. Penghasilan 60 juta dikurangi 60 juta, berarti ada 6 juta penghasilan yang dikenakan pajak. Dikenakannya berapa? Dikenakannya karena dia 6 juta masuk di kolom yang pertama ini, Bapak Ibu, yang 0 sampai 60, ini dikenakan tarif 5%. Nanti semakin besar penghasilan panjenengan, berarti ya pajaknya akan semakin besar pula, tarifnya juga berbeda. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalnya ini yang di kolom kiri itu adalah penghasilan yang 3 juta, di kolom kanan 20 juta. Nah, ini akan nampak perbedaannya. Ketika penghasilannya 3 juta, setahun masih belum melebihi PTKP, akhirnya tidak ada pajaknya 0. Tapi ketika penghasilannya 20 juta, setahun kan berarti 240 juta nggih kasarannya Bapak Ibu. Itu dihitung ada pajak yang harus dibayarkan, harus dipotong misalnya dia kerjanya di perusahaan atau di ikut orang pribadi ngaten nggih. Itu harus dipotong pajaknya sebesar itu 1.712.000 per bulannya. Tapi itu kalau penghasilannya 20 juta dengan kondisi sudah menikah putranya 1. Nanti tergantung berbeda-beda perhitungannya tergantung berapa jumlah tanggungannya, berapa PTKP-nya tadi Bapak Ibu. Nggih, nanti untuk slide-nya ini dan juga rekaman kelas pajak hari ini akan kami bagikan nggih Bapak Ibu melalui nanti kami kirimkan linknya ke WhatsApp panjenengan. Jadi misalnya nanti ini agak disambi mungkin sambil ngomong ngeten apa-apa nanti akan ada rekamannya. Nah, itu tadi sekilas tentang perhitungannya nggih Bapak Ibu. Tapi panjenengan tidak perlu pusing-pusing menghitung kalau panjenengan memang kerja nggih, kerjanya di ada pemberi kerjanya, mungkin ada perusahaannya, mungkin bekerja di toko mana. Untuk menghitung tadi itu sudah dihitungkan sama pemberi kerjanya. Panjenengan nanti akan diberikan yang namanya bukti potong pajak. Bukti potong pajak nanti ada yang bentuknya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada di identitas pemberi kerjanya, identitas panjenengan, kemudian total penghasilannya per bulannya, nanti ada tunjangan apa lagi, ada iuran gitu ya, iuran pensiunan mungkin dibayarkan. Nah, itu semuanya ada di sini. Nah, ini nanti semuanya lengkap, terus kemudian pajak yang dipotong berapa, itu semuanya ada di sini. Ini nanti yang kita gunakan untuk laporan SPT tahunan. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, misalnya panjenengan, oh saya kerja di toko, biasanya ya dikasih gaji gitu tanpa dikasih bukti potong. Kalau memang penghasilannya masih di bawah 60 juta Bapak Ibu tidak perlu bukti potong. Nanti bisa menghitung tanpa bukti potong. Tapi kalau memang panjenengan kerja di perusahaan besar, di gaji besar, biasanya pasti akan dikasih bukti potong. Kalau nggak dikasih, monggo bisa ditanyakan ke bendaharanya mungkin atau bagian penggajian, bagian payroll-nya,
boleh ditanyakan. Tapi kalau memang masih tadi di bawah 60 juta, tidak pakai bukti potong, masih bisa. Gimana cara menghitungnya? Nah, ini kalau lapornya lalu bagaimana gitu nggih. Untuk ketentuan pelaporan, Bapak Ibu, sebetulnya lapor SPT itu wajib setiap tahun maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi yang 2022 kemarin harusnya panjenengan laporkan itu maksimal 31 Maret supaya tidak terhitung terlambat. Tapi kalau sekarang mungkin sudah lewat ya Bapak Ibu, tetap dilaporkan saja. Jadi walaupun terlambat itu tetap wajib dilaporkan, tetap bisa dilaporkan. Tapi mungkin nanti bisa dikenakan denda 100.000. Tapi dendanya itu baru bisa dibayar kalau memang sudah diterbitkan. Jadi nggak langsung serta-merta, oh lapor, tidak lapor, atau oh sudah terlambat langsung diterbitkan, itu belum tentu Bapak Ibu. Ada jangka waktu 5 tahun untuk penerbitannya. Jadi kalau memang sudah diterbitkan, baru nanti bisa dibayar. Kalaupun memang belum ada kemampuan untuk membayar, nanti bisa diajukan penghapusan dan penghapusan sanksi permohonan. Permohonannya ke sini, tapi nanti kami kirimkan ke Kanwil kami yang di Malang yang memutuskan yang sana. Yang namanya permohonan mungkin ya kan melalui permohonan itu boleh. Nah, sebelum ke cara lapornya, Bapak Ibu, ini cukup diketahui saja nggih Bapak Ibu, SPT tahunan itu ada jenisnya bermacam-macam. Tapi ini nanti secara sistem sudah ada atau ya nanti ditanya dulu pekerjaan apa terus dikasih formulirnya. Tapi kalau panjenengan mau tahu sebetulnya itu ada apa saja gitu ya jenis-jenis SPT, itu sebetulnya ada 4 jenis SPT tahunan. Yang mungkin panjenengan kalau mungkin Bapak Ibu guru TK atau PAUD gitu nggih, biasanya juga sering sekalian lapor SPT untuk lembaganya ngaten nggih. Nah, itu nanti bisa pakai SPT yang paling bawah ini 1771 untuk badan usaha. Tapi buat kita-kita ini Bapak Ibu yang orang pribadi, jenis SPT-nya ada 3 Bapak Ibu, yang nomor 1 sampai dengan 3. 1770 SS, 1770 S, sama 1770. Yang SS atau yang sangat sederhana, ini yang penghasilan, misalnya penghasilan kita dari sebagai karyawan itu tidak lebih dari 60 juta. Kalau tidak lebih dari 60 juta, kita mengisinya SPT yang SS ini. Sangat sederhana, jadi tidak perlu bukti potong, nanti cuma memasukkan penghasilannya setahun berapa gitu. Sedangkan bagi kita yang mungkin penghasilannya di atas 60 juta, kita pakainya yang S-nya 1, Bapak Ibu. S-nya 1 ini, yang 1770S. Tapi kalau panjenengan tadi misalnya usahawan ya, ternyata panjenengan tidak jadi karyawan tapi ternyata punya usaha. Kalau punya usaha masuknya di 1770 ini. Kalau panjenengan karyawan ngerangkap juga punya usaha, punya toko gitu misalnya nggih, panjenengan bisa pakai SPT yang 1770 ini. Tapi kalau karyawan pakainya saya hanya sebagai karyawan nggih Bapak Ibu murni sebagai karyawan bisa pakai yang SS sama yang S ini. Berarti lanjutnya gimana cara lapornya ngaten nggih Bapak Ibu, mungkin panjenengan bingung nih lapornya harus kemana, haruskah ke kantor pajak gitu nggih, apalagi kalau repot apa ya harus ke kantor pajak atau mungkin takut antri ngaten nggih di kantor pajak. Untuk lapornya ada 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama kita kategorikan sebagai manual dan yang kedua online. Yang manual ini panjenengan nulis di kertas formulir SPT tahunan. Kemudian kertasnya nanti diserahkan ke kantor pajak atau ngisi di kantor pajak. Atau mungkin ngisi di rumah tapi bisa juga dikirimkan lewat pos atau jasa ekspedisi. Itu masuk manual. Tapi kalau panjenengan
mau yang tidak wirawiri, ngaten panjenengan bisa online aja Bapak Ibu. Online-nya nanti ada yang lewat namanya e-form dan e-filing. Ini adanya di DJP online. Mungkin panjenengan sering dengar DJP online, DJP online. Nah, ini untuk laporan SPT tahunan. Nanti kita akan simulasi nggih Bapak Ibu di DJP online-nya ini. Kita akan simulasi bersama bagaimana cara menggunakan DJP online. Gimana caranya lapor secara online yang dari rumah saja bisa. Nah, yang perlu disiapkan, panjenengan pertama perlu menyiapkan yang namanya EVIN, Bapak Ibu. EVIN ini nanti untuk daftar djponline.pajak.go.id-nya. Nanti untuk membuat akun di situ supaya bisa laporan SPT tahunan. EVIN ini dapatnya dari kantor pajak. Nanti gimana cara dapat EVIN, nanti akan saya jelaskan ya di slide berikutnya. Kemudian yang perlu panjenengan siapkan adalah laptop atau komputer atau HP. Bagi Bapak Ibu yang pekerjaannya murni sebagai karyawan, itu bisa pakai HP saja Bapak Ibu. Tidak usah pakai laptop atau komputer, pakai HP saja sudah bisa. Kemudian tentu saja ada jaringan internet, jadi terhubung sama internet HP-nya. Nah, ini cara mendapatkan EVIN yang tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau mendapatkan EVIN, mau ke kantor pajak boleh. Atau online juga bisa lagi Bapak Ibu. Online-nya ngirim email ke kpp.653@pajak.go.id. Ini yang ada di kolom nomor 3 nggih Bapak Ibu, itu alamatnya. Nanti panjenengan di emailnya, ngirim emailnya menuliskan nama, NPWP, NIK, alamat tempat tinggal panjenengan, kemudian alamat email sama nomor HP yang aktif. Nanti EVIN-nya juga dikirim ke alamat email soalnya. Kemudian panjenengan nanti kasih dikirimkan juga foto selfie pegang KTP sama NPWP. Ngeten Bapak Ibu, kalau NPWP kartunya sudah ada, kalau belum ada boleh boleh KTP-nya saja, pegang KTP saja boleh kalau nggak punya kartu NPWP. Kadang kan mungkin ada yang hilang, atau mungkin ada yang sudah rusak, atau mungkin baru daftar dan belum ada NPWP-nya belum sampai, ngaten nggih. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kartu NPWP seperti ini kami kirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi. Cuman nggih kadang alamatnya tidak ketemu. Kemudian atau mungkin kempos balik ke kami, akhirnya panjenengan tidak terima kartunya. Kalau tidak terima kartunya, nanti kita bisa pakai kartu digital itu bisa, tapi kalau panjenengan lebih marem pakai yang fisik kartu seperti ini nggih Bapak Ibu, boleh minta cetak ke kantor pajak terdekat. Mungkin misalnya panjenengan sekarang di luar kota, kerjanya di luar kota, boleh. Misalnya di Jakarta gitu nggih, ada kantor pajak di dekat tempat kerja, monggo bisa minta cetak ulang di situ boleh, tidak harus di kantor pajak terdaftarnya. Tapi kalau tidak perlu fisik, digital saja panjenengan sudah cukup, ya enggak apa-apa, nanti ada digitalnya. Nah, untuk tutorialnya sebetulnya ada Bu, Bapak Ibu di akun YouTube DJP ya, di Direktorat Jenderal Pajak YouTube-nya. Tapi ini nanti tetap kita akan simulasi bersama, nggih. Nah, ini misalnya mungkin ini yang sering pertanyaan yang sering terjadi nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah sekarang tidak lagi bekerja, sudah resign ngaten nggih dari kantornya atau ya sudah menikah terus memilih menjadi ibu rumah tangga. Kemudian tidak punya usaha juga atau mungkin Bapak Ibu yang sebagai karyawan tapi penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tadi, misalnya masih di bawah 54 juta gitu nggih. Apakah harus lapor setiap tahun? Mungkin gitu nggih. Saya tuh tidak kerja loh, tapi kalau harus laporan kan repot ngaten nggih Bapak Ibu. Selama panjenengan itu NPWP-nya aktif Bapak Ibu, memang harus lapor setiap tahun walaupun tidak bekerja.
Tapi Bapak Ibu boleh mengajukan yang namanya permohonan penetapan wajib pajak non-efektif. Jadi NPWP-nya itu Bapak Ibu dinonaktifkan. Karena kan panjenengan posisinya sudah tidak bekerja, atau mungkin tidak ada kegiatan usaha, atau sebenarnya bekerja tapi penghasilannya masih di bawah PTKP tadi. Itu boleh meminta untuk dinonaktifkan saja NPWP-nya, biar panjenengan tidak perlu laporan setiap tahun. Nanti sewaktu-waktu mungkin panjenengan jadi punya usaha, oh saya mau jadi mendirikan usaha, atau mungkin panjenengan sudah kerja lagi dengan penghasilan di atas PTKP tadi, monggo boleh ke kantor pajak diaktifkan kembali. Gitu. Jadi NPWP-nya itu tetap ada, hanya saja tidak aktif. Sewaktu-waktu sudah punya kegiatan usaha atau mungkin sudah bekerja, boleh diaktifkan kembali. Nah, untuk cara menonaktifkan atau menonefektifkan NPWP, ini nanti ada formulirnya Bapak Ibu. Formulirnya kalau mau download di DJP boleh, minta kami boleh, atau panjenengan ke kantor pajak ngisi formulir di kantor pajak juga tidak apa-apa, boleh. Nanti ada formulir, formulirnya 2 lembar. Formulir permohonan sama ada pernyataannya, surat pernyataannya. Kemudian syarat yang kedua, panjenengan harus sudah lapor SPT tahunan 2022. Ini yang panjenengan kami undang ke sini mungkin kebanyakan belum lapor nggih. Kalau belum lapor tapi ternyata sudah tidak bekerja, monggo dilaporkan terus nanti mengajukan permohonan nonaktif. Dan nanti kami akan cek juga apakah ada denda atau tidak. Kalau itu semua sudah terpenuhi, nanti NPWP panjenengan akan dinonaktifkan, dinonefektifkan. Kemudian tahun depan tidak usah laporan lagi. Tapi kalau tidak ada permohonan Bapak Ibu, kami juga tidak tahu kalau panjenengan sudah tidak ada pekerjaan gitu. Jadi tetap NPWP-nya tetap aktif, harus tetap laporan SPT tahunan. Jadi lebih baik kalau memang sudah tidak bekerja atau sudah tidak ada kegiatan usaha atau mungkin penghasilannya masih di bawah PTKP, monggo dinonaktifkan saja boleh. Kalau mau tetap aktif juga boleh, tapi yaitu harus laporan setiap tahunnya. Nah, sekarang kita simulasi nih Bapak Ibu. Untuk simulasinya saya akan langsung dari DJP online-nya. Ditunggu sebentar. Oke, sudah terlihat nih Bapak Ibu. Ini tempat laporan SPT tahunan Bapak Ibu. Bapak Ibu cari djponline.pajak.go.id di Google-nya. Atau panjenengan bisa cari lapor pajak online gitu Bapak Ibu. Biasanya dia akan muncul yang paling atas DJP online-nya ini. Nanti kalau sudah diklik akan keluar tampilan seperti ini. Tampilan login. Loginnya ada memasukkan NPWP, kata sandi atau password, terus masukkan kode keamanan ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mau mencoba lapor online, ngaten nggih Bapak Ibu, panjenengan bisa ini daftar di sini dulu. Yang pengguna baru daftar di sini. Ini bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mau laporan online. Oh ya, ini akun yang berbeda dari panjenengan daftar dulu nggih Bapak Ibu. Bagi yang NPWP-nya baru, itu berarti kan dulu daftarnya online juga nggih, daftar NPWP lewat erek.pajak.go.id. Nah, kalau sudah punya akun itu, mau laporan, akunnya berbeda lagi Bapak Ibu. Jadi hitungannya tetap pengguna baru kalau memang belum pernah sama sekali buka DJP online ini. Nah, nanti daftar di sini, diklik, akan keluar registrasi akun seperti ini. Panjenengan masukkan NPWP, masukkan EVIN. EVIN-nya tadi minta di email dulu. Nanti kalau sudah dapat EVIN berarti bisa di situ. Kemudian dimasukkan kode keamanan di submit. Ini nanti akan ada masuk link aktivasi ke email.
Panjenengan buka emailnya, kemudian diaktifasi. Kalau sudah diaktifasi, nanti panjenengan bisa login lagi ke sini, masukkan NPWP sama password yang sudah dibuat waktu link aktivasi tadi. Kalau misalnya panjenengan, saya tahun lalu sudah lapor online, tapi yang sekarang belum laporan karena passwordnya lupa gitu, misalnya nggih Bapak Ibu. Lupa password. Kalau lupa password, nanti masuknya di lupa kata sandi ini Bapak Ibu. Lupa kata sandi, tetap perlu yang namanya EVIN. Jadi EVIN ini dipakai waktu pertama kali daftar, sama kalau misalnya panjenengan lupa password, itu kita bisa ganti tapi perlu EVIN. Nanti masuknya ke email juga link untuk ubah passwordnya. Kalau sudah beres, sudah daftar, yang lupa-lupa password juga sudah buat password baru, nanti panjenengan bisa login di sini. Kita masukkan NPWP-nya. Ini saya masukkan NPWP saya. Ini nanti kita juga bisa login pakai NIK, Bapak Ibu. Jadi nanti per 1 Januari 2024, NIK itu akan menjadi NPWP, NIK akan menjadi NPWP. Tapi tidak serta-merta, oh kalau punya NIK berarti semua harus bayar pajak, semua harus lapor pajak. Tidak. Jadi tetap nanti kalau mau punya NPWP-nya ya tetap daftar, cuma ketika daftar nanti yang keluar nomor NPWP-nya sama dengan nomor NIK. Kita login ya. Nah, kalau kita login, nanti yang pertama muncul adalah profil kita, Bapak Ibu. Ada NPWP, email, nomor telepon. Gitu. Misalnya panjenengan tadi belum punya kartu, ya, mau nyetak kartu digitalnya, atau mungkin perlu pemberkasan, perlu scan NPWP, ya, itu bisa kita ngambil dari sini saja, Bapak Ibu. Tampilkan NPWP, ini ada dalam bentuk digitalnya. Panjenengan kirim aja, kirim ke email, nanti digitalnya masuk ke email. Tuh, dipakai itu bisa sama saja fungsinya sama kartu yang biasa ini. Tapi kalau panjenengan mau nyetak kartunya mungkin rusak, hilang atau belum terima, boleh juga di kantor pajak terdekat. Nah, kemudian lapornya di mana? Lapornya di menu lapor ini Bapak Ibu. Yang nomor 4 setelah informasi, profil, bayar, lapor ini. Kita lapor di sini. Nah, setelah itu akan muncul tampilannya ini Bapak Ibu. Ada jenisnya e-form PDF sama e-filing. Yang e-form ini, saya panjenengan punya usaha, itu bisa pakai e-form ini. Tapi berarti harus pakai laptop atau komputer kalau e-form. Tapi bagi panjenengan yang sebagai karyawan, cukup pakai e-filing ini saja sudah cukup Bapak Ibu. Kita klik yang e-filing. Nah, nanti di arsipnya akan keluar Bapak Ibu SPT-SPT yang sudah panjenengan laporkan. Ini saya sudah laporan 2022 dan seterusnya, nggih. Nanti kalau belum pernah lapor sama sekali ya berarti di sininya kosong. Kemudian bagaimana cara lapornya? Lapornya kita klik yang buat SPT ini. Buat SPT, ada pertanyaannya. Apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, kita pilih tidak. Dan pertanyaan kedua, apakah suami istri menjalankan kewajiban pajak terpisah atau pisah harta? Kalau mungkin ada pisah harta, ngoten nggih Bapak Ibu, boleh dipilih ya. Tapi biasanya kondisi umumnya tidak, ya tidak, nggak apa-apa. Kemudian, nah ini yang untuk menentukan jenis SPT yang mau kita isi, yaitu penghasilannya dalam setahun. Apakah penghasilan yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kalau memang kurang dari 60 juta, kita pilih ya. Nanti kita ngisinya yang SPT 1770 SS, yang sangat sederhana. Kita pencet pilihannya ini. Nah, nanti keluar seperti ini Bapak Ibu, kita diminta mengisi tahunnya. Kalau tahunnya berarti ya tahun yang mau kita laporkan. Ini kan belum lapor 2022 nggih.
berarti kita pilih yang 2022. Kemudian statusnya, kalau belum pernah lapor, nanti akan langsung otomatis terpilih di normal ini, Bapak Ibu. Tapi karena kebetulan saya sudah lapor, jadi dia masuknya di pembetulan. Tapi punya panjenengan, kalau belum pernah lapor sama sekali di 2022, berarti nanti statusnya normal. Nanti kita klik selanjutnya. Di halaman ini, kita diminta mengisi rincian penghasilan kita. Kalau panjenengan dapat bukti potong dari perusahaan, ya nanti tinggal ngisi sesuai dengan bukti potong saja. Tapi misalnya panjenengan tidak dapat bukti potongnya, ya monggo panjenengan kalikan sendiri, panjenengan hitung sendiri, setahun itu dapat berapa, ngaten nggih? Misalnya ini per bulannya 2 juta gitu nggih, sama ada tambahan THR 2 juta, berarti dapat 1 tahun 26 juta. Monggo ditulis di sini 26 juta. Kemudian pengurangan ini biasanya iuran ke jaminan pensiun Bapak Ibu. Ini kalau di bukti potong biasanya ada, atau biaya jabatan. Tapi kalau panjenengan tidak dapat dipotong, ya ini dikosongi saja, tidak apa-apa. Kemudian kita milih penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tadi Bapak Ibu. Ini kita pilih sesuai dengan kondisi kita per 2 Januari tahun yang kita laporkan. Misalnya kita kan tadi mau lapor yang tahun 2022 nggih Bapak Ibu. Jadi tanggungan yang kita hitung adalah kondisi per 2 Januari 2022. Misalnya panjenengan, oh saya belum menikah, baru menikahnya 5 Mei gitu nggih. 5 Mei 2022. Berarti ketika laporan SPT tahun 2022, panjenengan pilih statusnya masih single Bapak Ibu, masih TK 0 ini, tidak kawin, tidak ada tanggungan. Jadi istrinya belum bisa diakui di SPT 2022. Mengakui kawinnya nanti di tahun depan. Misalnya setelah sudah menikah tapi baru punya anaknya tahun depan, ya berarti diakuinya nanti harus melihat tanggalnya itu nggih, per 2 Januari tahun itu ngitungnya. Ini contohnya belum nikah ngaten nggih. Berarti penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Sampai dengan penghasilan saya 54 juta, saya tidak dikenakan pajak. Ini karena penghasilannya 26 juta, berarti masih di bawah, penghasilan yang dikenakan pajak adalah 0. Pajaknya pun nomor 5 ini 0. Tidak ada pajak yang harus kita bayarkan. Kita hanya laporan saja. Kemudian berikutnya kita masukkan ini ada penghasilan lain. Penghasilan final dan yang tidak di penghasilan final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Misalnya panjenengan dapat tanah warisan ngoten nggih. Warisannya sudah dibagi-bagi, terus kemudian panjenengan dapat tanah nilainya 50 juta gitu misalnya nggih di tahun 2022. Maka karena tanah itu setelah pengurusan ternyata tanah itu tidak dikenakan pajak ya, 50 juta, monggo ditulis 50 juta. Atau panjenengan mungkin dapat bagian tabungannya 50 juta, warisnya, monggo dituliskan di sini 50 juta. Tapi kalau kita tuliskan di sini 50 juta sama penghasilan kita tadi 26 juta, itu kan totalnya 1 tahun lebih dari 60 nggih. Kita harus ganti formulir ke yang S tadi. Nah, ini supaya contoh biar nggak ganti, supaya contohnya lebih mudah nggih. Kita masukkan misalnya dapat warisan uang tunai 10 juta gitu nggih, kita masukkan di sini. Tapi kalau tidak ada, ya dikosongi saja boleh. Kalau ini sudah, kita berikutnya. Kemudian kita masukkan nominal harta yang kita miliki per 31 Desember 2022. Per akhir tahun kita punya harta apa saja.
Tapi ini yang kita tuliskan adalah nominalnya. Misalnya panjenengan punya motornya belinya sudah lama gitu. Waktu belinya 10 juta. 20 juta ngaten nggih, 20 juta. Kemudian punya tabungan 5 juta. Berarti terus tadi dapat warisan 10 juta, warisannya dimasukkan di tabungan gitu ya misalnya, berarti masih ada harta sebesar 35 juta. Berarti kita masukkan di sini 35 juta harta kita. Terus kemudian, oh mungkin baru ini HP-nya juga ada, HP-nya 3 juta gitu nggih, kita masukkan juga nominalnya Bapak Ibu, 38 juta. Kemudian kalau panjenengan ada pinjaman atau mungkin hutang ke bank atau ke koperasi, ngeten, ini boleh dituliskan di sini juga sisa pinjamannya berapa. Misalnya 20 juta, ngeten nggih. Dituliskan juga. Oh, yang sering jadi pertanyaan juga, misalnya hartanya ini kita masih mencicil, misalnya beli motor tapi masih cicilan, ngeten nggih Bapak Ibu, apakah ditulis? Iya, ditulis di nomor 11 dan 12 Bapak Ibu. Misalnya beli motor 20 juta, ini tidak ada harta lainnya selain motor, ngeten nggih. Beli motor 20 juta tapi masih mencicil. Berarti di harta kita masukkan harga beli si motor ini. Kemudian di jumlah pinjaman, pinjaman kita misalnya, oh saya nggak total, nggak semuanya. Pinjam belinya tidak dari pinjaman semua, ada DP-nya, saya tinggal membayar 15 juta misalnya gitu, dia tinggal mencicil 15 juta. Berarti di bagian pinjaman kita tulis 15 juta. Kemudian berikutnya, kalau sudah semuanya sudah dirasa sudah betul, sudah lengkap, panjenengan bisa klik sebutkan. Nah, kalau sudah lanjut, sudah selesai ya Bapak Ibu, sudah diisi semua, nanti akan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, nggih. Ambil kode verifikasi di sini, kita kirim ke email. Oke. Iya. Nah, nanti akan masuk kode verifikasi di email. Coba saya buka email, nggih. Nah, akan masuk emailnya seperti ini, Bapak Ibu di sini. Emailnya di sini, kode verifikasinya masuk, kita pindahkan ke sini, kemudian dikirim SPT-nya. Nanti tanda terimanya masuk ke email juga. Oke. Nah, yang di bawah 60 juta sudah. Kita coba yang di atas 60 juta. Ya, Bapak Ibu, ini sebentar saya hapus dulu. Kita coba yang untuk penghasilan di atas 60 juta. Yang karyawan di atas 60 juta. Berarti Bapak Ibu perlu menyiapkan yang namanya bukti potong. Nah, caranya masih sama Bapak Ibu, kita klik yang buat SPT. Kemudian ini pertanyaannya kita jawab juga. Apakah penghasilan bruto yang diperoleh setahun kurang dari 60 juta? Nah, kita tinggal pilih tidak, karena kan memang di atas, nggih. Panjenengan bisa pilih bentuk formulir atau panduan. Kalau bentuk formulir biasanya sudah ada tabel-tabelnya. Kalau bentuk panduan nanti biasanya ada pertanyaannya. Berapakah penghasilan saudara? Nanti terus kita menuliskan gitu. Tapi kalau mau yang lebih tampilannya lebih simpel, biasanya kita pakai yang formulir aja. Tapi kalau mau pakai panduan juga sama sebetulnya. Kita coba yang pakai bentuk formulir nggih. Nah, kita pakai bentuk formulir, kita pilih tetap tahunnya 2022.
Nanti tampilannya seperti ini. Bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Ini bukan yang dari pekerjaan tadi, nggih Bapak Ibu, ini ada pilihannya. Contohnya bunga deposito itu di sini. Atau misalnya panjenengan suami istri tidak punya NPWP sendiri, istrinya NPWP-nya gabung dengan suami. Nah, itu dimasukkan di nomor 13 ini Bapak Ibu. Misalnya suaminya kerja di perusahaan mana, terus kemudian istrinya juga kerja di perusahaan, ngaten nggih Bapak Ibu. Nah, istrinya kalau tidak punya NPWP sendiri, NPWP-nya gabung sama suami, dimasukkannya di nomor 13 ini Bapak Ibu. Nanti dimasukkan penghasilannya, kalau ada pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja istri, dimasukkan juga di sini. Tapi kalau panjenengan di antara 13 ini kok nggak ada saya, ya nggak apa-apa, nggak usah diisi Bapak Ibu. Dibatal aja, kita langsung ke lanjut daftar harta. Ini yang agak berbeda dengan SPT yang SS tadi Bapak Ibu. Kalau yang SS tadi kan kita langsung menghitung ya, totalnya berapa ditulis gitu aja. Tapi kalau di yang S ini untuk penghasilan yang di atas 60 juta, hartanya itu harus dirinci Bapak Ibu. Nanti kita bisa tambahkan di sini harta yang kita miliki apa saja sampai dengan akhir tahun itu ada apa saja. Kita bisa pilih misalnya hartanya motor, sepeda motor, motor Supra gitu misalnya Bapak Ibu nggih. Kemudian motor Supra ini belinya sudah 2016 atau sudah lebih lama lagi 2013. Pas 2013 ini belinya 15 juta. Enggak dituliskan di sini. Keterangannya mau disetrip boleh, kalau mau lebih lengkap mungkin bisa dikasih nomor kendaraan gitu boleh. Ya, oke. Itu boleh dikasih keterangan, tapi kalau mau disetrip aja juga enggak apa-apa. Kemudian nanti kalau ada harta lain ditambah. Saya ada tabungan atau mungkin main saham, ngaten nggih biasanya mulai banyak ini yang main saham sekarang ya. Boleh dituliskan juga sahamnya itu saham di mana belinya, saham apa gitu dituliskan juga. Kalau tidak ada harta lainnya nanti bisa lanjut ke daftar hutang. Kemudian kalau misalnya panjenengan tahun lalu sudah ngisi online nih Bapak Ibu, sudah ngisi daftar harta banyak sekali. Nah, apakah tahun ini harus ngisi juga gitu? Apa nggak bisa dipanggil? Datanya bisa. Datanya bisa dipanggil di harta pada SPT tahun lalu. Ini panjenengan bisa klik, nanti keluar semua yang sudah diisikan di SPT online tahun lalu. Tapi kalau belum pernah online, dia belum muncul Bapak Ibu, panjenengan harus nginput satu-satu. Kalau harta sudah, bisa lanjut ke daftar hutang. Ini daftar hutang, kita bisa tambahkan. Misalnya tadi beli motor, motornya masih mencicil ya, boleh dimasukkan di nomor 1 ini. Misalnya nama pemberi pinjamannya WOM, gitu ya. Atau panjenengan ada cicilan KPR, berarti nanti di hartanya tadi harusnya ada rumah, terus di sininya ada pinjaman. Hanya ini tadi beli motor, tapi kalau 2013 ya misalnya belum selesai gitu ya, masih kurang 1 juta gitu. Masih kurang 1 juta, cicilannya berarti kita tuliskan jumlah cicilannya kurang 1 juta ini. Tahun pinjamnya tahun 2013 karena beli motor tadi misalnya. Tapi nggih monggo nanti mengikuti keadaan yang sebetulnya. Misalnya tahun depan, oh tahun depan sudah lunas, dihapus saja. Atau di harta tadi, oh di harta ini motornya saya jual, saya ganti yang baru. Diubah ini bisa. Berarti tahunnya nanti juga ganti ya, tahun yang baru, harganya juga harga yang sesuai panjenengan beli motor baru. Atau panjenengan, oh saya sudah nggak punya motor, saya jual, monggo dihapus saja. Terus misalnya nambah, tabungannya jadi bertambah, berarti nanti ada menambah harta berupa tabungan.
Monggo disesuaikan dengan kondisi panjenengan masing-masing. Kalau daftar hutang sudah selesai, kita masuk ke daftar tanggungan. Ini bagi panjenengan yang ada tanggungan, tadi misalnya sudah menikah, putranya 3, ya monggo dimasukkan satu-satu. Tanya nama istrinya, kita pakai nama Melati. Kemudian NIK-nya, hubungan keluarga, istri. Terus pekerjaannya misalnya ibu rumah tangga, ngeten ya. Kita tulis di sini. Nanti kalau ternyata sudah punya anak, namanya Mawar, ngeten ya. Ini NIK-nya, nah ini misalnya lahir 2022, ngeten. Anaknya masih sekolah, berarti kita tulis saja pelajar. Tulis pelajar, kalau sudah semua, kita bisa pilih selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah penghasilan yang tidak ada, bukan dari pekerjaan. Misalnya panjenengan tiba-tiba dapat hadiah, tapi hadiahnya bukan yang termasuk 13 di awal tadi. Atau mungkin panjenengan menyewakan peralatan gitu, nggak Bapak Ibu, panjenengan punya truk terus disewa-sewakan, penghasilannya sewa bisa dimasukkan di sini. Nanti berarti karena sewanya ini mungkin ke tetangganya gitu ya, berarti kan belum dipotong tuh pajaknya sama tetangganya, berarti nanti panjenengan nambah bayar pajak sendiri karena memang ada penghasilan lain. Tapi kalau tidak ada penghasilan lain, ini dikosongi boleh. Kalau ini ternyata nggak ada, ya sudah. Kalau nggak ada, bisa lanjut ke B. B ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya, panjenengan tadi dapat warisan, ngaten nggih? Ini dimasukkan di sini warisannya. Atau mungkin panjenengan dapat beasiswa, bisa juga dimasukkan di sini. Mungkin ada penghasilan lainnya, monggo nggih yang termasuk di sini bisa dimasukkan. Kalau tidak ada, panjenengan bisa lanjut ke bukti potong. Nah, yang ini karena penghasilannya di atas 60 juta, berarti harusnya ini ada dibuatkan bukti potong oleh pemberi kerjanya. Kalau dibuatkan, berarti kita masukkan, nah ini, kita masukkan di tambah sini. Ini datanya jenis pajaknya PPh 21, terus NPWP pemberi kerjanya kita masukkan Bapak Ibu. Semuanya ada di data bukti potong tadi. Misalnya kita masukkan kalau NPWP sendiri, coba saya cari. Oke, misalnya ada ngoten nggih Bapak Ibu, ngapunten saya ndak bawa NPWP KPP. Nah, ini nanti bisa diisi, kemudian disimpan kalau sudah ada. Ini harus diisi nggih, karena kita di atas 60 juta milihnya kita harus ngisi NPWP. Coba saya carikan NPWP. Oh ya. Ini harusnya NPWP pemberi kerja gitu, tapi ini saya tidak bawa NPWP lain. Ini saya masukkan NPWP saya biar bisa disimpan aja, tapi harusnya pakai NPWP pemberi kerja. Saya bukti potongnya 1919 nomornya. Kemudian tanggalnya, saya misalnya dikasih bukti potong itu baru Januari tanggal 4 gitu ya. Ada tanggalnya, kemudian yang dipotong sebetulnya mungkin 100, ada 0 ya, karena ya penghasilan saya masih di bawah tidak pasti gitu. Jadi nggak ada pajak yang dipotong. Nah, ikutin di situ aja.
Terus selanjutnya kita pilih status. Terus kita masukkan penghasilannya berapa gitu, misalnya penghasilannya, bentar, ini misalnya ternyata sudah menikah gitu, laki-laki sudah menikah, kemudian punya anak 2 gitu, ceritanya. Penghasilannya setahun 61 juta. Ini dari data bukti potong, ini semua terlihat Bapak Ibu dari data bukti potong, jadi panjenengan nggak usah bingung nyarinya di mana. Kalau sudah punya bukti potong lebih mudah, tinggal ngikuti bukti potongnya aja. Terus ini kita ceritanya tadi putranya 2 gitu nggih. Karena masih 61 juta masih di bawah PTKP-nya menikah dengan anaknya 2, berarti penghasilan tidak kena pajaknya 0. Tadi kita juga mengisi di data bukti potongnya 0 juga. Ini yang lain, ini semuanya otomatis dari sistem. Kita tinggal lanjut-lanjut aja. Nanti di bagian ini, PPh kurang atau lebih bayar, bagi Bapak Ibu yang pekerjaannya memang hanya karyawan, murni karyawan, tidak punya penghasilan lain, misalnya tidak menyewakan apa-apa kemana-mana, murni penghasilannya dari sebagai karyawan, sebagai pegawai. Harusnya di bagian PPh kurang atau lebih bayar ini, tulisannya nihil, karena pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja, sudah dibayarkan oleh pemberi kerja. Tapi kalau di sini kurang bayar atau lebih bayar, coba panjenengan cocokkan lagi sama bukti potong yang panjenengan terima. Bisa jadi mungkin salah nginput, salah memasukkan jumlah penghasilannya, atau salah memasukkan pajak yang dipotong, atau mungkin di penghasilan tidak kena pajak, tadi statusnya berbeda. Misalnya kalau dari aturannya kan per 2 Januari, tapi panjenengan lupa menghitungnya, karena 2022 sudah menikah dimasukkan gitu. Mungkin lupa seperti itu, jadinya tidak cocok sama bukti potongnya. Itu coba dicek saja, disamakan sama bukti potongnya. Jadi kalau sudah sama harusnya nihil tulisannya. Kalau sudah nihil, kita bisa lanjut sampai pernyataan ini. Sama, kita kalau sudah dirasa lengkap, bisa setuju, kemudian pilih selanjutnya. Selanjutnya ambil kode verifikasi, kita kirim ke email aja. Dikirim ke SMS juga bisa sebetulnya Bapak Ibu, cuman kalau pakai SMS harus ada pulsa biasa nih Bapak Ibu, tidak bisa hanya kuota saja. Kita kalau sekarang apa-apa pakai WhatsApp nih, jadi lebih nyaman mengisi kuota saja. Jarang yang punya pulsa biasa, jadi monggo pakai email aja, jadi nggak perlu pulsa. Kita masukkan ke email, nanti kode verifikasinya ada di email, dimasukkan seperti tadi, baru dikirim. Tanda terimanya masuk juga ke email. Nah, itu tadi untuk simulasinya. Kita coba, mungkin ada yang pernah menemui kendala, ya Bapak Ibu. Kita lihat dari atas. Oke, dari Bapak atau Ibu Yuri Budiarso, apakah ada aplikasi perpajakan? Ini ada pertanyaan yang atas, saya baca dari atas dulu, dari Bu Esti. Saya sudah laporan nihil karena memang secara penghasilan tidak lebih dari PTKP. Mau menambah ilmu karena untuk tahun ini saya ada tambahan omset di luar pekerjaan. Nah, gimana laporannya? Nah, ini Bu Esti. Nanti kalau panjenengan di tahun 2023 mungkin ada usaha nggih, Bu. Kalau ada usaha panjenengan tidak pakai yang 1170S lagi, pakainya yang 1770 saja. Kita pakainya yang e-form, Bu.
Coba saya buka Bapak e-form gitu, Bu Esti. bener ini Putri Sari. Nah, Bu Esti nanti misalnya ada usaha gitu nggih, Bapak Ibu yang lainnya juga kalau memang ada usaha nanti kita laporannya agak berbeda. Ini memang harus pakai laptop. Tapi nanti misalnya enggak ada laptop di rumah, enggak ada komputer di rumah, boleh mau laporan di kantor pajak nanti kami bantu online-nya pakai laptop yang ada di sini. Nanti milihnya tidak lagi e-filing ini Bapak Ibu. Milihnya ini Bu Esti, e-form. Pilihnya e-form sama buat SPT, karena ada selain pekerjaan sebagai karyawan, panjenengan ada usaha. Berarti kita pilih ya ada usaha, nanti kita mengisi e-form. Oke. Sama, masih sama, kita klik unduh formulir ini. Oh, ini saya sudah pernah. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya kan tadi sudah lapor ya di e-filing, saya hapus dulu. Nah, nanti kalau diunduh formulir Bapak Ibu, Bu Esti, di sini akan terdownload PDF gitu ya, seperti file PDF. Nanti kita ngisinya dari situ. Tapi PDF-nya tidak bisa dibuka pakai semua aplikasi. Kita bukanya pakai Adobe PDF Reader ini. Soalnya kadang belum ada, jadi di sini disediakan panjenengan bisa install di laptop masing-masing. Ini kita pilih. Kita pilih, ini tergantung Windows kita di komputer kita ya, tergantung komputer kita masing-masing. Bahasa Inggris saja. Kemudian versinya kita pilih yang bawah. Jangan yang 64 bit, tapi yang bawah ini. Nanti kita tinggal download dan install. Nanti tampilan PDF-nya, mungkin dari Bu Lina boleh dibukakan. Nanti kita bukanya, nanti kita tunjukkan di Bu Esti. Sebentar, kita bukakan. Nah, tampilannya nanti seperti ini, Bu Esti. Ngapunten, ini punya WP lain, nggih. Nah, nanti caranya ini dibuka, klik kanan, open with PDF reader gitu, nggih. Nanti selanjutnya isiannya sama, yang ini yang halaman pertama itu yang keluar adalah harta, kemudian kewajiban atau pinjaman, kemudian ada juga di bawahnya daftar anggota keluarga. Isiannya masih sama seperti yang tadi yang lainnya. Kemudian nanti kita selanjutnya, ini isiannya juga masih sama, yang final. Kalau panjenengan punya penghasilan dari usaha tadi nggih 2023 ini rencananya ada kegiatan usaha. Nanti kita pilih yang nomor 16 ini Bapak Bu Esti, dikenakan pajak final ini, diklik. Kemudian di atas akan jadi ada PP 23 atau PP 55. Ini kalau sekarang harusnya PP 55 nggih. Sampai dengan batasan omset panjenengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Tapi rincian omset per bulannya harus kita masukkan di tombol PP 55 ini. Panjenengan masukkan alamatnya. Terus di bagian bawah Bapak Ibu ini bisa ditambah pada bulan apa panjenengan ada omset. Monggo dimasukkan nanti NPWP-nya, kemudian tempat kegiatan usahanya. Ini masa pajak adalah bulan panjenengan di bulan apa saja ada omset. Karena kalau usaha kadang tidak setiap bulan beda ketika menjadi karyawan, penghasilan kita sama nih terus nggak terlalu sama ya, maksudnya setiap bulan pasti ada penghasilan gitu, penghasilannya tetap. Tapi misalnya panjenengan usaha kan belum tentu hari ini misalnya jualan, tapi bulan ini belum jualan nih, atau bulan ini tutup dulu nih, boleh kalau memang nggak ada penghasilan ya nggak dituliskan, dituliskannya di bulan-bulan yang ada omsetnya saja.
Nah, ini contohnya omset Januari 50 juta, ngaten nggih. Terus setelah itu ya belum ada omset lagi karena jualannya mungkin jualan tertentu yang adanya hanya di bulan Januari itu di awal tahun gitu. Boleh hanya di awal tahun. Oke, sampai 500 juta nggih Bu Esti tidak kena pajak. Di situ nggih tempatnya Bu Esti untuk pelaporannya ya jadi harus pakai laptop karena harus pakai e-form. Kemudian dari ya nanti isiannya mirip-mirip ngaten yang dari panjenengan punya bukti potong nanti dimasukkan di halaman ini. Ditambahkan di sini. Kemudian dari Pak Yuri Budiarso, apakah ada aplikasi perpajakan? Aplikasinya langsung kalau laporan langsung di DJP online ini Pak Yuri, misalnya panjenengan ada usaha seperti Bu Esti tadi, nggih, mungkin yang paling aplikasi yang harus di-download yang PDF reader-nya tadi. Tapi kalau aplikasi-aplikasi yang lainnya tidak perlu, cukup pakai yang DJP online-nya tadi saja untuk SPT tahunan. Kemudian dari Bu Aulia, berarti kalau kita belum lapor, kita nggak tahu rincian pajak yang wajib dibayarnya ya. Kalau mau menghitung sendiri boleh, tadi sudah ada hitungannya, tapi kalau nggak mau pusing menghitung, dari DJP betulnya harus bayarkan atau mungkin yang sudah dipotong oleh perusahaan gitu, nggih. Harusnya panjenengan menghitung dulu. Kalau memang mungkin punya kegiatan usaha ya, itu menghitung dulu. Kalau panjenengan karyawan, ya langsung lapor aja bisa gitu. Terlihat dari bukti potongnya. Atau panjenengan ngitung-ngitung dulu juga boleh. Karena sebetulnya ketika misalnya panjenengan ini tidak dipotong, sebenarnya panjenengan itu penghasilannya di atas PTKP, tapi tidak dipotong sama pemberi kerjanya gitu ya. Itu berarti panjenengan nanti harus bayar pajaknya dulu, baru bisa laporan. Kalau mau memasukkan datanya supaya tidak bingung hitung boleh, tapi nanti belum bisa disimpan sampai panjenengan masukkan bukti bayar. Kalau memang tidak dipotongkan oleh perusahaannya. Tapi kalau sudah dipotongkan kan tadi ada bukti potong ya, bisa dimasukkan bukti potongnya. Ibu Esti untuk isi hasil omset toko di kolom mana tadi sudah nggih? Nah, ini Bu Aldini Yunita. Pegawai swasta punya NPWP dan belum lapor tahun 2022 karena lupa EVIN. Oke, saat ini tidak bekerja dan ingin menonaktifkan NPWP. Untuk nonaktifnya, nggih, oke. Nggih, untuk menonaktifkannya, Bu Aldini, nggih, untuk mengaktifkannya ada dua pilihan, ke kantor pajak atau ngirim formulirnya ke kantor pajak, atau bisa juga telepon kering pajak, Bu Aldini. Kering pajak nomornya di 021 1500 200 1500 200. Kalau sudah laporan SPT tahunan, dicek nanti juga tidak ada tunggakan, nanti bisa lewat dua cara itu. Lewat telepon kering pajak atau bisa juga kirim permohonan ke kami. Boleh, bisa dua-duanya. Biasanya kalau kering pajak, karena yang telepon juga banyak, buat ini kita belum bisa nyambung karena gantian juga sama yang lainnya. Bu Sri Utami nanti materi kami share, nggih. Materi sama rekaman hari ini akan kami share. Pak Wildan raise hand, monggo Pak Wildan kalau ada pertanyaan. Oh, di bawah ya, di bawah ada juga. Atau Pak Wildan ingin menyampaikan secara langsung boleh. Pak Wildan? Belum ada ya. Kalau kalau gitu saya jawab pertanyaannya dari kolom chat, ngaten Pak aja mic-nya. Dari pertanyaan dari Pak Wildan, apakah pajak laporan masih bisa dilakukan? Masih bisa Pak Wildan.
masih bisa dilakukan sampai kapanpun sebetulnya, nggih. Tapi ya itu tadi hitungannya kalau lewat dari 31 Maret tahun berikutnya, hitungannya terlambat dan bisa dikenakan denda. Tapi memang tetap wajib dilaporkan, tetap bisa dilaporkan juga. Mungkin Pak Wildan ada mau tambahan pertanyaan? Boleh. DJP dan login sudah masukkan NPWP, tapi sandinya salah. Kalau klik lupa sandi akan masuk permohonan ubah kata sandi dan harus masukkan EVIN. Oke, harus masukkan EVIN, nggih, Bu. Kalau EVIN-nya masih disimpan atau tidak? Kalau tidak, panjenengan bisa mengajukan permohonan EVIN dulu, nggih, Bu Aldini. Permohonannya lewat email aja bisa. Coba saya inikan lagi, nggih. Saya buka tadi. Nggih, monggo. Nah, ini. Nah, ini. Boleh minta EVIN lagi aja, Bu Aldini, mintanya lewat email. Nanti dikirimkan data ini ke email, kemudian nanti kami akan kirimkan EVIN-nya. Baru panjenengan bisa lupa kata sandi. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Nanti monggo segera diminta melalui email, nih, Bu. Kemudian dari akun Nestle, bagaimana cara mengganti media pengiriman verifikasi karena sudah tidak bisa diakses email maupun nomor teleponnya. Baik, tapi bisa masuk DJP online-nya, nggih, Bapak Ibu dari Nestle. Kalau masih bisa diakses, maksudnya panjenengan masih ingat nih password-nya ya, tapi email sama nomor teleponnya sudah ganti. Panjenengan masuk ke profil saja. Oh, ini belum saya share, sebentar. Bisa masuk ke sini. Nah, di halaman awal ini ada sebelahnya informasi, kan ada profil, nggih. Panjenengan klik profil. Ini. Panjenengan klik profil, kemudian di data profil, di sebelahnya data utama, ada data lainnya. Ini ada nomor HP sama email. Panjenengan boleh ganti. Monggo diganti emailnya, nomor HP-nya, kemudian ubah profil. Gitu, nggih. Nanti kirim kode verifikasinya, panjenengan klik kirim kode verifikasi, nanti akan masuk ke email yang baru. Tapi kalau panjenengan lupa email, lupa password juga, nggak tahu ini kemana dulu ya kan daftarnya, emailnya, boleh nanti lupa kata sandi, lupa emailnya dicentang. Lupa emailnya dicentang, dimasukkan email baru yang aktif. Nah, bisa nanti Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung ya, takut nggak bisa lapor, ini bisa dimasukkan email yang baru, yang aktif. Selanjutnya, ini SPT Pak Wildan, SPT-nya hilang. Saya bisa dapat file lagi dari mana? Form SPT dari perusahaan. Saya bukti potong mungkin ya Pak Wildan ya. Kalau bukti potong dari perusahaan, monggo panjenengan mintakan lagi aja Pak ke bendaharanya atau ke bagian payroll-nya. Biasanya mereka masih menyimpan, apalagi kalau masih tahun-tahun dekat seperti itu, biasanya masih tetap disimpan. Atau di aplikasinya mereka kan ada aplikasinya ya. Jadi memotong penghasilan panjenengan tuh perusahaan harus lapor juga ke kami. Jadi perusahaan lapor juga, tapi kalau rinciannya, rincian bukti potongnya nanti bisa di-download dari aplikasi yang ada di perusahaan. Monggo nanti bisa ditanyakan ke bagian pajaknya atau bagian payroll-nya. Oke. Mungkin apakah ada pertanyaan yang terlewat ya Bu Lina ya? Tidak ada ya kayaknya, nggih.
Monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, Pak Wildan nggak jadi resen berarti nggih. Ya, enggak apa-apa. Nanti misalnya panjenengan untuk materi nanti kami kirimkan melalui WhatsApp nggih, link rekaman ini juga kami kirimkan lewat WhatsApp. Nanti kami mungkin 1 atau 2 jam nggih, kami perlu untuk uploadnya. Jadi mungkin kalau nggak hari ini sore, mungkin besok pagi kami kirimkan untuk linknya Bapak Ibu. Apabila panjenengan mungkin ada pertanyaan lagi, boleh panjenengan tanya lewat WhatsApp kami, enggak apa-apa. Kami selama jam kerja juga, jam 8 sampai jam 4 sore, kami juga balas juga pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp. Atau melalui Instagram kami juga balas Bapak Ibu. Cuman kalau di Instagram memang karena enggak selalu on di Instagram, mungkin lebih lambat daripada panjenengan chat ke nomor kami gitu nggih. Atau kalau panjenengan bingung mau ke kantor pajak, monggo kantor pajak kami ada di selatan terminal kota Bapak Ibu. Letaknya di selatan terminal kota, atau mungkin panjenengan yang lebih dekat ke Wlingi, di kami ada kantor pajak yang di Wlingi, KP2 KP Wlingi yang di kawasan Ruko di Jalan Sudirman. Itu juga boleh kalau panjenengan mau panduan lapor di situ. Atau panjenengan mungkin di luar kota mau minta panduan secara langsung, boleh ke kantor pajak terdekat Bapak Ibu, nanti dipandu cara lapor secara online. Monggo boleh, banyak alternatifnya. Nanti kalau bingung juga tutorialnya yang di YouTube juga ada, nanti kami kirimkan juga link dari YouTube-nya. Ya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, apakah mungkin masih ada pertanyaan? Mungkin sudah tidak ada, ya. Semoga sudah cukup jelas penyampaian hari ini. Monggo segera dilaporkan karena memang masih bisa dilaporkan dan memang masih wajib dilaporkan. Nanti kalau ada apa-apa, ada kendala, monggo panjenengan bisa menghubungi kami lewat WhatsApp boleh, atau mungkin datang ke sini juga boleh, nggih Bapak Ibu. Demikian untuk kelas pajak hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pajak hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin tindak perilaku kami yang mungkin menyinggung Bapak Ibu, nggih ngapunten. Nggih, sami-sami, terima kasih banyak sama-sama Bapak Ibu. Semoga ini nggih. Oh ya, nanti berarti kalau memang tahun ini mungkin terhitungnya telat nggih panjenengan, tapi kalau tahun depan karena panjenengan sudah tahu, monggo segera dilaporkan sebelum 31 Maret. Mulai 1 Januari itu sebetulnya sudah bisa Bapak Ibu. Kalau panjenengan sudah dapat bukti potong dari perusahaan atau mungkin penghasilannya masih di bawah 60 juta, jadi nggak perlu bukti potong, ya monggo langsung bisa laporan saja supaya tidak terlambat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dapat meninggalkan ruangan Zoom meeting.